Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Febristi Salsabila dengan NIM 2019-210596. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang komunikasi organisasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang dapat dilakukan dua orang atau lebih. Sedangkan organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga apabila dikaitkan keduanya ini, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi dalam sekumpulan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi ini penting adanya agar meminimalisir kesalahpahaman saat bertukar informasi. Maka dari itu diperlukannya saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media atau alat untuk mempermudah bertukarnya informasi. Saluran komunikasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, saluran komunikasi formal, saluran komunikasi tim, dan saluran komunikasi pribadi. Yang akan saya bahas pertama di sini adalah saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal di sini adalah saluran komunikasi yang berjalan pada rantai komando atau tanggung jawab yang diberikan organisasi. Maksudnya di sini adalah tugas atau tanggung jawab yang diberikan dari rantai komando yang paling atas ke bawah itu diberikan langsung melalui organisasi. Dalam saluran komunikasi formal ini terdapat tiga jenis. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah, yang kedua komunikasi ke atas, dan yang ketiga komunikasi horizontal. Jenis saluran komunikasi formal yang pertama yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini artinya adalah informasi yang dikirimkan oleh manajemen kepada bawahan ke arah bawah. Para manajer berkomunikasi ke bawah kepada pegawai lewat berbagai macam cara, seperti lewat pidato, lewat email, lewat pamflet, dan lain-lain. Dan biasanya komunikasi ini berorientasi tujuan pada mencakup 5 topik ini, seperti implementasi tujuan dan strategi, instruksi dan dasar pekerjaan, prosedur dan praktik, umpan balik kerja, dan indoktrinisasi. Kedua, ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini adalah informasi yang mengalir dari tingkat hierarki organisasi yang lebih rendah ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Nah, di komunikasi ke atas ini ada 5 jenis. Yang pertama itu masalah dan pengecualian. Yang kedua saran perbaikan, dan yang ketiga laporan kinerja. Yang keempat keluhan dan perselisihan. Yang kelima informasi keuangan dan akuntansi. Yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah komunikasi antar sesama pegawai secara lateral. Horizontal ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pemecahan masalah di dalam departemen, komunikasi antar departemen. Yang ketiga, inisiatif perubahan dan perbaikan. Lalu, setelah saluran komunikasi formal selesai, yang kedua ada saluran komunikasi tim. Pada komunikasi tim ini berfokus pada 2 karakteristik. Yang pertama ada jaringan terdesentralisasi, dan yang kedua jaringan tersentralisasi. Jadi yang jaringan terdesentralisasi ini adalah komunikasi sesama anggota tim, sedangkan jaringan tersentralisasi ini adalah komunikasi seorang individu. Di lingkungan yang global yang sangat kompetitif ini, organisasi-organisasi umumnya menggunakan tim. Apabila suatu kegiatan dalam tim bersifat kompleks atau rumit, maka untuk memecahkan suatu masalah itu menggunakan jaringan terdesentralisasi. Sedangkan untuk yang apabila membutuhkan waktu yang cepat dan singkat, akan lebih baik menggunakan jaringan yang tersentralisasi. Lalu setelah saluran komunikasi tim selesai,
Yang ketiga ada saluran komunikasi pribadi. Saluran komunikasi pribadi ini di luar yang bersifat formal. Jadi ini bersifat informal. Terdapat 3 jenis saluran komunikasi pribadi. Yang pertama ada jaringan pribadi. Yang kedua ada selentingan. Yang ketiga ada komunikasi tertulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.